dan husnuzon sehat semua gitu ya. Kita harapkan sehat semua dan dalam keadaan terbaik tentunya. Kalau kalau sehat kan maka karena sehat ya, karena sehat makanya bisa ikut kajian sekarang ini. Gitu. Yang ataupun ada yang sakit atau anggota keluarganya yang sakit kita doakan juga mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat. Diberikan umur yang panjang juga dalam ketaatan serta sehat gitu tentunya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang nggak lain gimana? Gimana kabarnya? Pengen tahu nih kita kabar dari peserta kajian online kita pada sore hari ini. Sekalian kita juga absen ya, boleh absen dari sahabat BMT yang ikut kajian pada sore ini, absen dari asalnya nih dari mana nih? Karena beberapa kajian sebelumnya ada yang dari Sulawesi Tenggara, ada yang dari Sumatera juga. Nah, sekarang kita pengen tahu nih dari mana aja asalnya. Boleh silakan untuk bisa absen dulu di chat dari mana asalnya. Masya Allah, ini ada yang, Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Diangkat penyakitnya mudah-mudahan dari wasilah penyakit ini diangkat juga digugurkan juga dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kuningan hadir, Masya Allah. Hadiroh ya, Allah. Masya Allah. Alhamdulillah dari Kuningan sudah hadir. Nah dari yang lain mana nih? Sambil menunggu. Riau hadir. Wah sumber Cirebon. Nah ini dekat nih, Masya Allah. Luar biasa. Batang hadir, Allah jauh-jauh juga ini ya. Masya Allah dari Jakarta juga hadir. Alhamdulillah. Baik. Untuk absen kita cukupkan terlebih dahulu. Yang mau absen lagi boleh lanjut di chat aja, nggak apa-apa. Kenalkan diri juga boleh ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim bareng kita semuanya. Baik, kita langsung mulai saja. Insya Allah cara kita bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dulu, Assalamualaikum belum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya dan tentunya yang kita jadikan panutan kita semua dan kita cintai guru kita semua Buya Yahya beserta Umi Fairuz dan juga keluarga. Kita doakan senantiasa beliau-beliau ini Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhirat terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya yang kami hormati Ustadz Rizky Fadilah yang Masya Allah pemateri kita pada kesempatan sore hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik berkat doa antum dan seluruh yang sudah hadir. Masya Allah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Ustadz Rizky dan juga keluarga senantiasa diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat dan dilancarkan juga urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati tentunya Kang Ziad yang Masya Allah perwakilan dari marketing BMT Al-Bahjah yang sudah hadir juga tentunya di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kang Ziad. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Dan kita doakan juga beliau sehat selalu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan juga tentunya yang kami hormati, yang kami cintai dan juga kami banggakan, Masya Allah. Seluruh peserta ngaji online pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan dan juga tentunya Allah mudahkan segala urusan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terutama
Allah mudahkan kita untuk bisa nabung di BMT Al-Bahjah. Nah, Insya Allah bisa nabung di BMT Al-Bahjah, rezekinya lancar terus gitu ya. Dan tentunya nabung di BMT Al-Bahjah merupakan nilai-nilai sedekah yang luar biasa bisa disalurkan melalui BMT Al-Bahjah. Jadi nggak cuma nabung ya. Jadi ada nilai sedekah yang Masya Allah itu bermanfaat bagi umat gitu. Baik, sebelumnya kita juga tentunya pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini melalui Zoom tentunya, dan sholawat dan serta salam kepada Nabi besar kita yang dinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik nih, bagi peserta ngaji online pada sore hari ini, kita mungkin langsung saja ya. Insya Allah kesempatan pertama ini kita bersama-sama buka terlebih dahulu dan kita awali dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan lancar acara kita dari awal sampai akhir nantinya. Dan selanjutnya kita langsung saja mendengarkan pemaparan program-program ataupun produk-produk dari BMT Al-Bahjah untuk seluruh peserta ngaji online pada hari ini yang tentunya bermanfaat. Dan dari ini udah kelihatan nih judulnya, mulailah melangkah dalam perjuangan yang pasti bersama BMT Al-Bahjah, hidup berkah dan mudah bermuamalah sesuai syariah. Insya Allah akan disampaikan oleh Kang Ziad selaku marketing BMT Al-Bahjah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan semoga selalu Allah muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta dengan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada guru kita tercinta panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah berikan kemudahan dalam setiap perjuangan dan perjalanan dakwahnya. Dan kita semua para pejuang-pejuang yang membantu perjuangan dakwah beliau senantiasa diberikan keistiqomahan, keikhlasan dalam setiap perjuangan kita, khususnya di BMT Al-Bahjah. Amin. Yang kami hormati yang sudah berada di tengah-tengah kita, Masya Allah, Ustadz Rizky Fadilah yang kali ini menemani kebersamaan ngaji online kita, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan nantinya setelah ini akan sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat dan juga penyampaian yang nanti akan disampaikan Allah Al-Ustadz Rizky Fadilah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah ngaji online pada kesempatan sore hari ini, saya perwakilan dari BMT Manajemen Al-Bahjah tentu ingin sedikit menginformasikan apa yang menjadi program-program dan juga produk-produk dari BMT Al-Bahjah. Ini sekedar mengulas saja dari apa yang memang sudah sering disampaikan, bahwa kami meyakini mulailah melangkah dalam perjuangan yang pasti bersama BMT Al-Bahjah ini, insya Allah akan menuju kepada hidup yang berkah dan mudah ketika kita bersama BMT Al-Bahjah sesuai dengan syariah. Tentu harapan kami dari semua yang hari ini ikut ngaji dengan kami, bahwa semua yang belum menjadi anggota tentunya khususnya berharap semuanya turut serta dalam perjuangan dakwah bersama BMT Al-Bahjah untuk bisa menabung di BMT Al-Bahjah menjadi anggota BMT Al-Bahjah. Tentu sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan bahwa beberapa produk-produk yang ada di BMT Al-Bahjah ada 5 ya. Yang pertama ada simpananku. Ini adalah simpanan yang digandrungi atau disenangi oleh banyak mitra dari seluruh mitra kita yang jumlahnya sekitar 13.000 dari khususnya Ciawi Wajah Kuning dan juga luar Ciawi Wajah Kuning, Masya Allah.
Kemudian yang kedua ada produk dari Sekolahku. Sekolahku ini adalah salah satu produk yang insya Allah nanti juga akan memudahkan para orang tua kami yang memiliki anak-anak yang ingin menyiapkan masa depan terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian ada simpanan kurbanku. Simpanan kurbanku adalah salah satu perencanaan yang nantinya akan memudahkan para pejuang-pejuang yang setiap tahunnya biasa berkurban, baik kambing maupun sapi, itu akan lebih mudah ketika kita merencanakannya melalui BMT Al-Bahjah. Kemudian ada simpanan umrohku dan hajiku, ini adalah salah satu bentuk simpanan yang kaitannya dengan ziarah kepada Baitullah, ziarah menuju Baitullah, yang insya Allah kami hadir memberikan sebuah kemudahan untuk bisa membersamai perjuangan-perjuangan dalam menuju tanah suci Mekah dan Madinah. Tentu harapan ini adalah salah satu bentuk harapan-harapan dari semua mitra BMT Al-Bahjah, dan yang belum menjadi mitra BMT Al-Bahjah tentu kami mengajak untuk lebih semakin semangat dalam menyiapkan semua simpanan-simpanannya melalui produk-produk di BMT Al-Bahjah, dari simpananku, sekolahku, kurbanku, umrohku, dan hajiku. Dan tentu keuntungan menabung di BMT Al-Bahjah ini, yang pertama kita sedikit sampaikan. Yang pertama, bebas dari biaya admin bulanan. Jadi setiap anggota yang bergabung di BMT Al-Bahjah tidak akan dikenakan biaya bulanan seperti di lembaga keuangan konvensional atau di luar sana. Jadi insya Allah uang yang dititipkan di kami akan utuh seutuhnya sampai kapanpun, dan ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan hajatnya bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua ada keuntungannya, yaitu kita mengadakan pick up service tabungan untuk wilayah-wilayah yang tercover dengan kantor-kantor terdekat kita, khususnya di Ciayu Majakuning. Insya Allah kami menyediakan layanan untuk bisa diantar jemput, layanan simpanannya untuk bisa di pick up melalui rumah-rumah atau dari pasar ke pasar. Insya Allah kami menyediakan layanan itu, yang mana itu akan memudahkan semua anggota BMT Al-Bahjah dalam menabung. Tidak perlu mengantri ke kantor, tidak perlu harus keluar tenaga lebih jauh dan lain-lain, itu akan sangat memudahkan. Yang ketiga, membantu program dakwah di pondok pesantren khusus Al-Bahjah. Semua uang yang dititipkan akan dikelola menggunakan pembiayaan dan produk sesuai dengan syariah. Maka keuntungan semua dari keuntungan yang ada di BMT semuanya akan bersinambung, akan bersangkut paut dengan perjuangan dakwah khususnya di Pondok Al-Bahjah dari asuhan guru kita semua, Buya Yahya. Kemudian memiliki nilai sedekah, bahwa setiap uang yang dititipkan ada nilai sedekahnya karena keuntungannya akan digolongkan untuk para santri yang menghafal Al-Quran, untuk para pejuang-pejuang dakwahnya Rasulullah, yang insya Allah dari setiap keuntungannya akan disalurkan kepada hal-hal yang baik dan juga menambah keberkahan untuk semuanya. Yang kelima, membantu menyiapkan dana terbaik tentunya untuk masa depan, baik simpanan sekolah, simpanan kurban, umroh, haji, dan lain-lainnya. Kemudian dikelola menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah. Kita tidak keluar dari Dewan Pengawas, kita ada guru kita semua, Buya Yahya, dan para ustadz-ustadz yang memang sudah sangat berpengalaman di dunia ekonomi syariah. Kemudian yang terakhir, ini akan menjadi solusi yang aman dan mudah serta menjadi keberkahan untuk para penabung di BMT Al-Bahjah, insya Allah. Yang terakhir adalah layanan anggota BMT Al-Bahjah. Itu ada BMT Al-Bahjah online. Ini akan memudahkan dalam kita melihat beberapa transaksi untuk saldo tabungan, mutasi tabungan, kemudian ada riwayat pembiayaan dan juga lain-lainnya, atau bayar-membayar untuk bayar token listrik, bayar kuota, pulsa, dan lain-lainnya. Insya Allah bisa menggunakan BMT Al-Bahjah online. Itu akan membantu sekali semua
anggota BMT Al-Bahjah. Kemudian kita juga memiliki untuk saat ini di tahun 2025 hadirlah ATM BMT Al-Bahjah yang ini menjadi kemudahan transaksi dan fasilitas tarik tunai dan bisa diakses selama 24 jam. Namun untuk ATM ini baru ada di kantor pusat BMT Al-Bahjah yang ada di Sendang, khususnya di Pondok Pusat. Kemudian menjadi solusi dan konsultasi keuangan yang syariah. Nanti bisa dicek di WA admin ya di 0822 15779. Yang ini akan memudahkan semuanya dalam berkomunikasi, berkonsultasi tentang keuangan syariah dan juga menanyakan tentang produk-produk kita yang ada di BMT Al-Bahjah. Kemudian kita menginformasikan bahwa kantor BMT Al-Bahjah kami hadir lebih dekat, kunjungi di beberapa kantor kami. Yang pertama ada di kantor pusat, kemudian ada di kantor cabang Lemah Abang, kantor cabang Arjawinangun, kantor cabang Buyut, kantor cabang Lugu, kantor cabang Raja Galuh, dan kantor cabang Kuningan. Insya Allah semua kantor-kantor terdekat itu, baik rumahnya yang dekat di wilayah itu ataupun di luar itu, insya Allah akan bisa tercover dari layanan-layanan terbaik yang sudah dijelaskan tadi. Masya Allah, syukran jazilan atas waktu yang sudah disediakan dari tim BMT Manajemen Al-Bahjah. Selanjutnya insya Allah nanti akan dilanjut beberapa nasihat dan juga ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita, Ustadz Al-Ustadz Rizky Fadilah, yang Masya Allah aturkan terima kasih sudah berada di tengah kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazilan kami aturkan kepada Kang Ziad yang telah tadi ya memaparkan beberapa produk dan tentunya program-program mulia yang ada di BMT Al-Bahjah. Dan sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh peserta yang ada, maupun yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, atau yang di luar itu gitu ya, yang yang berminat gitu ya, berminat menjadi pejuang gitu ya, pejuang dakwah melalui tabungan, Masya Allah, pejuang dakwah melalui tabungan, bisa untuk daftar di BMT Al-Bahjah. Bagi yang jauh mungkin gitu ya, bagi yang jauh daftarnya gimana, nanti bisa hubungi admin gitu ya. Insya Allah pengelolaan yang ada di BMT Al-Bahjah sesuai dengan syariah. Oke. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa keuntungannya ya. Salah satunya yang menarik itu keuntungan merupakan kalau kita menabung pembiayaan atau apapun yang ada di BMT Al-Bahjah, itu keuntungannya diberikan kepada pondok pesantren yang Masya Allah di pondok pesantren itu ada santri-santri yang menghafal Al-Quran, santri-santri para calon ulama yang luar biasa. Dan kita menjadi salah satu andil terbesar dengan lahirnya santri-santri terbaik yang ada di Indonesia. Dan jangan sampai kita tidak ambil andil gitu ya dalam dakwah ini, yang dakwah yang termasuk gampang, tinggal nabung dong, jadi kita bisa berdakwah, Masya Allah, nggak harus ke mimbar, nggak harus menuntut ilmu segala macam, nabung saja sudah bernyanyi dakwah, Masya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kang Ziad yang telah memaparkan produk-produk dan program-program kemuliaan yang ada di BMT Al-Bahjah. Nah, ini udah nggak sabar nih Ustadz Rizky nih, udah nggak sabar teman-teman yang ada di sudah hadir di kajian online kita sore hari ini untuk mendengarkan nih ilmu-ilmu dan tentunya nasihat dari Ustadz Rizky. Nah, di sini kita akan membahas ya. Kita itu akan membahas tentang hijrah finansial nih, langkah mudah menuju hidup yang penuh berkah. Nah, gimana sih cara kita mengelola keuangan dengan bijak, mendapatkan rezeki yang halal, dan menata masa depan finansial yang lebih baik? Nah, insya Allah itu akan disampaikan oleh Ustadz Rizky juga. Dan mungkin banyak juga nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan orang mengenai, oh saya pengen hijrah finansial nih, tapi karena kebutuhan, karena tanggungan segala macam, jadi tertunda gitu ya. Nah, insya Allah itu akan dikupas langsung oleh Ustadz Rizky. Maka dari itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan narju biha najata yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in.
Allahumma sholli wa sallim ala imamil muttaqin wa qudwatil abidin wa sirajil mu'minin habibi rabbil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi thayyibin wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Yang kami cintai dan kami muliakan Guru Mulia Buya Yahya beserta segenap keluarganya yang semoga senantiasa Allah jaga, Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan yang kami cintai, kami muliakan para peserta ngaji online yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Anda semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, kemuliaan, dan termasuk di sore hari ini Anda dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti ngaji online. Jadi sebagai tanda bahwa kami Anda semua adalah sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimudahkan dalam kebaikan. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini pembahasan kita begitu sangat menarik, yaitu bagaimana kita hijrah finansial, inspirasi, motivasi untuk hijrah finansial. Pembahasan kita akan membahas apa itu hijrah secara bahasa dan secara syariat. Kemudian apa itu hijrah finansial? Mengapa kita harus hijrah finansial? Ya, kenapa kita membahas hijrah finansial? Kemudian langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk hijrah finansial? Kemudian setelah kita hijrah, mendapatkan harta, punya harta, bagaimana kita mengelolanya, mendapatkannya, hingga harta yang kita dapatkan adalah harta yang diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk membersihkan waktu kita akan bahas yang pertama adalah hijrah. Apa itu hijrah? Jadi hijrah ini asal dari kata hajaron, ya, hajaron, yang bermakna berpindah, atau secara bahasa adalah tarku, meninggalkan. Bisa bermakna juga berpindah dari tempat atau dari keadaan atau dari sifat, lebih umum secara bahasa. Karena tapi secara istilah adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam, yaitu berpindah, meninggalkan kampung kemusyrikan menuju kampung keimanan, kampung Islam. Dan ini adalah yang pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya di tahun kelima kenabian untuk hijrah ke Habasyah. Karena orang-orang muslim yang ada di Mekah saat itu mendapatkan aniayaan dari orang-orang kafir Quraisy dan tidak bisa menampakkan, mensyiarkan Islam di sana. Sehingga orang-orang muslimin yang ada di Mekah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah di tahun kelima dari kenabian. Kemudian setelah sampai di sana, ternyata Nabi Muhammad ternyata para sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar isu bahwa ahli Mekah telah masuk Islam. Sehingga para sahabat Nabi yang sudah ada di Habasyah balik lagi ke Mekah, tujuan bahwa di Mekah sudah menjadi Darul Islam, menjadi kampung Islam. Ternyata di Mekah orang-orang yang tinggal di sana masih dalam keadaan kafir, sehingga orang-orang Islam yang balik dari Habasyah, mereka di Mekah mendapatkan cacian, olokan, siksaan bulan-bulanan dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di tahun ke-7 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk hijrah kembali ke Habasyah. Maka berangkatlah kembali para sahabat Nabi hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya, hingga mereka menetap di Habasyah sampai tahun ke-13 Hijriyah, tahun ke-13 dari kenabian. Karena Nabi Muhammad SAW pada tahun 13 dari kenabian, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dari Makkah menuju Yathrib, yaitu Madinah Munawwarah.
dan sahabat Nabi yang berada di Habasyah pindah ke Madinah Munawwarah. Ini adalah hijrah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka hukumnya hijrah adalah wahiyya wajibatun, hukumnya wajib. Siapa tidak bisa mensyiarkan agamanya, tidak bisa ibadah, atau yang kedua adalah bagi orang yang hidup di tempat tersebut mendapatkan fitnah, dianya wajib baginya untuk berhijrah. Tapi kita harus melihat hijrah ini ada esensi hijrah yang digambarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi menganalogikan hijrah secara lebih luas lagi. Apa? Dalam hadisnya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala keharaman yang dilarang Allah, dia jauhi. Dari melanggar Allah, tidak melaksanakan sholat, dia jauhi. Dari durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu adalah hakikat hijrah. Maka kalau kita hijrah, kalau kita memahami hakikat hijrah, kita hijrah bagaimana kita mendidik keluarga kita, bagaimana dengan siapa kita berteman. Kita hijrah bagaimana pekerjaan kita. Luas makna hijrah ini. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwasanya hijrah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hijrah ubudiyah, yaitu hijrah bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut sebagai hijrah spiritual. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa Ramadan kita, bagaimana zakat kita, bagaimana haji kita, umroh kita di saat mampu. Jangan sampai di saat sudah masuk waktu sholat ternyata masih terkalahkan dengan bisnis kita, dengan warung kita, dengan pekerjaan kita. Di saat sudah waktunya sholat jamaah di tempat kerjanya ternyata tidak ikut sholat jamaah. Ya, di saat puasa Ramadan yang katanya bukan termasuk udzur, ternyata mengaku udzur. Ini hijrah spiritual, kita harus berubah, berpindah dari satu keadaan, berpindah kepada keadaan yang lebih baik, hijrah spiritual. Yang kedua juga ada hijrah sulukiyah, yaitu hijrah akhlak kita, emosional kita, sosial kita. Hijrah sulukiyah, bagaimana sosial kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan pasangan kita. Karena kita dalam hidup ini tidak sendiri. Pasti kita bersama keluarga kita, atau pasangan kita, atau anak kita. Maka kita juga selain hijrah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus hijrah dalam apa? Sifat kita, akhlak kita, sulukiyah kita. Kemudian hijrah selanjutnya juga hijrah di dalam intelektual kita, hijrah fikriyah, pemikiran kita yang harus di-upgrade. Yang sebelumnya kita hanya memahami tentang bank konvensional, apa itu ada kerjasama atau ada asuransi, ada investasi. Sekarang di saat kita ingin hijrah, maka kita harus mengupgrade, ya, pemikiran kita, mengupgrade intelektual kita, pemahaman kita. Bagaimana di sana ada bank syariah, atau ada koperasi syariah, ya di situ ada produk-produk yang syariah, ada tabungan syariah, ada juga produk-produk yang syariah yang dihadirkan oleh bank syariah atau oleh koperasi syariah tersebut. Dan kita harus sedikit demi sedikit mempelajari, sehingga kita bisa mengupgrade intelektual kita, pengetahuan kita, apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan fatahdik. Maka jadilah kamu sebagai orang yang ahli mengetahui hukum, mengetahui hukum satu hal,
orang yang alim, atau kalau nggak menjadi orang alim, orang belajar. Dan alhamdulillah sore hari ini kita bisa ikut serta belajar sedikit demi sedikit dalam tema di sore hari ini yang sangat seru, yaitu ya hijrah finansial gitu kan. Kita berarti saat ini menjadi orang yang muta'aliman, mencoba belajar. Kalau enggak, yang kedua ini bisa yang ketiga, mustami'an, menjadi orang yang dengar aja, ngaji kuping gitu. Ya, sesaat mendengarkan ustadz ceramah, kiai gitu. Atau mentor ngasih arahan gitu kan. Muhibban, atau menjadi orang yang mencintai ahli ilmu, mencintai orang yang belajar, mencintai orang yang mendengarkan. Wala takun khomesan, jangan kamu menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang menentang, ya, yang tidak menjadi salah satu dari empat itu. Fatahlik, maka kamu akan hancur, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah hijrah harta kita, hijrah keuangan kita, yaitu yang disebut sebagai hijrah finansial. Dan ini pembahasan kita di sore hari ini, hijrah finansial. Maka kalau kita sudah hijrah spiritual, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah hijrah sulukiyah, bagaimana akhlak kita, sosialisasi kita dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita. Kemudian hijrah intelektual kita, pemahaman kita, ilmu kita yang semula tidak paham syariah, sekarang paham syariah, belajar, maka tidak akan menjadi sempurna kalau kita tidak mengambil ini. Yang keempat adalah hijrah finansial, bagaimana kita mencari harta, apakah dengan cara yang halal atau bahkan cara tidak diridhoi oleh Allah. Maka hijrah finansial ini pembahasan tentang harta kita, keuangan kita sudah syariat atau belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Apa maksud dari keseluruhan? Al-Imam Muhammad Suhaimi dalam tafsir hadisnya mengatakan bahwasanya masuklah kamu dalam Islam keseluruhan adalah seluruh amal perbuatan kita, muamalah kita ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariat Islam, termasuk di dalam akad kita, ya, di saat kita melakukan akad-akad di luar sana, jual beli, bisnis. Maka kalau kita ingin hijrah dengan sempurna, maka jangan sampai ditinggalkan. Kita harus mengambil hijrah finansial ini. Bagaimana akad kita di dalam finansial kita? Apakah sudah syariat, syariah atau belum? Apakah masih konvensional ternyata? Kalau belum hijrah, maka saat ini saatnya kita hijrah pada akad yang syariah, yang diridhoi dalam syariat, dalam Islam. Baik begitu. Loh, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih kok kita harus melakukan atau melangkah kepada hijrah finansial? Kenapa kita membahas hijrah finansial? Apa sih hijrah finansial itu? Gitu. Nah, kita harus paham dulu apa itu hijrah finansial secara pengertiannya. Hijrah finansial adalah proses menata kembali harta dan keuangan pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi dalam kehidupan seorang muslim penting untuk mengelola keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Bagaimana kita mendapatkan harta kita, apakah sesuai dengan prinsip Islam atau belum. Kemudian bagaimana di saat kita mengelola harta kita, membelanjakan harta kita sesuai belum dengan prinsip-prinsip Islam, atau malah kita menutup diri. Biarlah, yang penting saya mendapatkan harta dan saya membelanjakan harta, menafkahi istri, anak. Nggak begitu. Kita jikalau hijrah maka harus 100%, jangan setengah-setengah. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa, kita harus hijrah dengan keseluruhan, baik itu dengan pikiran kita, ibadah kita, akhlak kita, termasuk dalam muamalah kita, pekerjaan kita, ya, muamalah keuangan kita. Maka hijrah finansial adalah proses menata kembali dari harta kita, kemudian keuangan kita, ya, apakah sesuai dengan prinsip syariat atau belum. Makanya sejatinya hijrah ini sama dengan hijrah-hijrah yang lainnya. Hanya saja
hijrah finansial ini fokus dalam pembahasan keuangan, harta, seperti itu. No. Apa sih faedahnya membahas ini, Ustadz? Faedahnya adalah orang yang insaf di saat dia belum benar, belum halal di dalam praktek muamalahnya, praktek jual belinya, atau praktek akadnya masih non syariah, maka hati nuraninya di saat ditanya pasti ada kejanggalan, ada penyesalan, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Istafti qalbak," tanyakan hati kecilmu sendiri di saat melakukan kesalahan, sesuatu yang dilarang syariat, apakah ada ketenangan dalam hati? Maka tidak ada ketenangan. Kalau orang yang insaf, ia pasti merasa kejanggalan dalam hati. Ia ingin berubah gitu. Maka orang yang hijrah finansial, sudah hijrah melangkah untuk hijrah finansial, ia akan merasakan kenyamanan dalam hatinya. Karena apa? Akad yang ia lakukan sudah sesuai aturan-aturan dalam syariat. Kemudian, "Loh Ustaz, kenapa hijrah finansial itu penting?" Iya, penting. Kenapa? Tidak sesuai dalam syariat. Untuk menghindari dari keuangan kita yang tidak sesuai dalam syariat, salah satunya adalah maka salah satu pentingnya hijrah finansial ini, contohnya agar kita terjauh dari yang namanya riba. Ya, riba itu tidak boleh dalam syariat. Bunga, terjauh dari maisir, penjudian, kemudian horor, ada suatu yang belum jelas dalam syariat, dalam apa, akad, bunga, ya, dan sehingga banyak orang kadang dia menabung atau bahkan kredit atau bahkan ikut serta dalam investasi, tapi belum tahu apakah ini syariat atau belum. Gitu. Nah, bahkan dia tidak merasa bahwasanya dia saat itu berkecimpung dalam dunia riba. Riba itu ada macam-macam. Ada riba yad, ada riba nasai, ada riba fadl, ada riba qard, kullu qardin jara bihi naf'an fawar riba. Ada orang yang hutang, ternyata di saat mengembalikan hutangnya semula 10 juta dikembalikan 11 juta. Nah, ini kullu qardin jara bihi naf'an fawar riba. Setiap sesuatu yang diambil dari kemanfaatan hutang, maka itu adalah riba. Maka di saat Anda ikut ingin berhutang di bank syariah atau koperasi syariah, maka ada aturan tersendiri yang itu tidak terjerumus dalam riba. Bahkan di saat Anda ikut serta investasi di bank atau koperasi syariah, maka investasi tersebut ada investasi yang sudah terjamin terjauh dari yang namanya riba, sehingga kita terhindar dari praktik keuangan yang tidak sesuai dalam syariah. Ini adalah pentingnya membahas hijrah finansial. Gitu. Nah, kemudian yang kedua juga karena ternyata nanti di saat ditimbang di hari kiamat banyak pertanyaan atau pertanggungjawaban yang itu berkenaan dengan finansial. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. An umrihi fi ma afnah, wa an jasadihi fi ma ablah, wa an ilmihi ma amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa ila aina anfaqahu. Jadi pentingnya kita membahas finansial, hijrah finansial, karena ternyata di saat di akhirat kelak, di saat kita ditimbang amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanyakan oleh Allah adalah di antaranya adalah finansial kita, dari mana uang yang kita dapatkan, dari mana kemudian kita belanjakan untuk apa. Yang pertama, an umrihi,
Fima afna, umur kita habiskan untuk apa? Umur kita saat ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita habiskan untuk apa? Apakah kita banyak untuk melakukan ibadah atau hanya untuk, kata Nabi SAW, man tola umruhu wa husn amaluhu. Orang yang paling mulia dan paling baik adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang, diberi umur panjang dan amalnya baik. Itu adalah orang yang paling baik. Dan kebalikannya, kalau orang umurnya panjang tapi kelakuannya semakin jelek, maka ia adalah menjadi orang yang buruk. Maka kita nggak usah memikir umur kita berapa. Saya sih masih muda lah, umurnya masih panjang. Nggak usah melakukan kebaikan, nanti aja kalau udah tua, saya akan tobat. Siapa yang tahu kalau Anda masih hidup besok hari? Bisa jadi Anda setelah ngomong itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjamin kalau semenit ke depan, 1 jam ke depan, esok hari kita masih hidup. Nah, tidak ada yang menjamin. Es kelapa muda itu pinggir jalan ya. Es kelapa muda itu yang dijual belikan, yang diunduh, yang diambil dari pohonnya itu yang muda dulu, yang tua dulu. Yang muda dulu. Anda pun bisa, walaupun masih muda, Allah kalau berkehendak cabut nyawa bisa. Itu. Maka yang pertama adalah umurnya, an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Pertanyaan kelak di akhirat. Yang kedua adalah an jasadihi fima ablah, jasad yang Allah berikan untuk kita, badan kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru untuk kemaksiatan? Berapa kali kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran? Berapa kali kita gunakan kaki kita, anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru kebalikan, sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah an ilmihi fima madza amila fihi. Ilmunya itu sudah diamalkan berapa banyak? Ngaji sudah banyak, istiqomah setiap pekan, setiap bulan. Bahkan ada yang sudah pernah belajar di pesantren, sudah diamalkan belum? Kalau belum akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah an malihi, hartanya, uangnya yang dikumpulkan itu dari mana? Dari mana dia dapatkan, halal atau tidak? Kemudian wa ilai aina anfaqahu, dia belanjakan kemana? Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertanyaan yang 3 tadi, umurnya, jasadnya, ilmunya, itu satu saja pertanyaan. Akan tetapi jika sudah harta, finansial, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya 2 pertanyaan. Dari mana kamu dapat? Kemana kamu belanjakan? Nah ini pertanyaan nanti kelak di akhirat, di mizan timbangan amal. Dan kalau paham makna ini, kita itu sejatinya sudah diberi bocoran oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya nanti itu pertanyaan seperti itu. Kalau kita saat ini sudah dikasih tahu Nabi saja seperti itu, masih belum masih belum mengamalkan dengan sebaik-baiknya, berarti kita keterlaluan. Kalau seandainya kita sebelum ujian diberi jawaban terlebih dahulu, diberi tahu soalnya itu begini, nanti ujiannya, pasti kita akan mempersiapkan kisi-kisi itu. Kisi-kisinya ini. Berarti kita sudah diberi kisi-kisi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak memperhatikan kisi-kisi itu, ya berarti kita keterlaluan. Gitu, Pak. Baik, Ibu-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebabnya kenapa sih kita membahas hijrah finansial? Kenapa penting dibahas yang ketiga? Karena ternyata waktu kita selama 24 jam banyak dihabiskan untuk masalah yang berkaitan dengan finansial. Yaitu kita kerja dari pagi sampai sore, jam 8 sampai jam 4. Nah, itu dari 24 jam ternyata banyak sekali, 8 sampai 9 jam bahkan lebih kita gunakan untuk masalah finansial. Bahkan di saat kita sampai di rumah pun kadang atasan kita masih nanya, kerjakan ini itu, kadang ada lembur. Maka finansial ini kalau kita tidak kaitkan dengan masalah akhirat, maka kita menjadi orang yang rugi. Ya, karena di sana ada ibadah yang namanya ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho adalah ibadah ma yata'allaq birukni
wasyurut, yaitu ibadah yang sangkut pautnya adalah dengan syarat dan dengan rukun. Ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Akan tetapi di sana ada ibadah yang ghairu maqdu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan rukun dan syarat. Yaitu seperti halnya kita bekerja, mencari nafkah, menjaga keamanan, ya, menjadi pemerintah, menjaga rakyat. Nah, itu adalah suatu ibadah, ya, ibadah yang tidak ada sangkut pautnya dengan rukun dan syarat. Kalau kita di dalam aktivitas kerja kita, finansial kita, yang menghabiskan waktu kita dalam sehari, bahkan bertahun-tahun selama umur kita, ternyata tidak kita sangkutkan dengan urusan akhirat, maka ini sangat sayangkan. Ya, maka kita harus jauhi dari praktek-praktek tidak syariat, ya, yang jauh dari syariat. Kita melangkah dengan hijrah finansial ini, menghijrahkan finansial kita, aktivitas keuangan kita untuk akhirat kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih langkah-langkah untuk menuju hijrah finansial gitu kan? Kalau kita sudah mengetahui kenapa pentingnya kita belajar untuk hijrah finansial, apa langkah-langkah untuk menuju hijrah finansial? Yang pertama adalah mantapkan niat hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hijrah itu ada prosesnya, tidak langsung eh, tidak langsung semudah kita membalikan telapak tangan. Seketika itu tidak bisa. Kita harus ada proses di sana, ada komunikasi dengan pasangan kita, komunikasi dengan guru kita, persiapan yang matang di saat kita keluar dari zona riba atau zona konvensional, kita sudah siap belum? Apa yang sudah kita siapkan untuk nafkah kita? Kemudian banyak yang perlu kita persiapkan gitu. Tapi yang lebih penting adalah di situ kita harus ada niat. Di saat kita sudah niat dan memulai, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cara untuk kita menempuh jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menempuh jalanku bersungguh-sungguh, pasti aku akan beri dia jalan. Jadi yang bersungguh-sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan karena kesungguhannya. Nah, jadi kalau sudah niat, pasti Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Tinggal nunggu waktunya saja. Dan dalam hijrah ini kan ada prosesnya. Jadi yang penting kita mulai dulu. Mulai apa yang kita bisa. Misal kita dalam finansial ini, ya Allah Ustadz, saya masih berada dalam terjerat dalam riba, utang berapa juta dan masih setengah lagi saya belum menyelesaikan, masih dalam keadaan riba, ya kita wajib membayarnya dan wajib menyelesaikannya walaupun dalam keadaan riba. Dan waktu saat itu kita belum bisa keluar, tapi kita saat itu sudah niat ingin keluar, ya, tapi kita harus menyelesaikannya. Maka kita lakukan sebisa mungkin. Kita saat itu sudah sebisa mungkin yang kita lakukan, sudah daftar ke bank atau ke koperasi syariah, udah ikut produk-produk syariah gitu. Ya, jangan sampai kita hanya niat tapi tidak ada tindakan. Gitu. Niat dengan tindakan walaupun sedikit demi sedikit. Kata Imam Malik itu makana lillah dama wa tasal wa makana li ghairillah in qatawan fasal. Orang yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala, berhijrah finansial karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit dia akan mencoba merubah. Ya. Sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah bagaimana langkah untuk menuju hijrah finansial itu. Yang kedua adalah mengupgrade pemahaman. Yang dulu kita hanya paham bank konvensional, bagaimana kita menabung di sana, bagaimana kita invest di sana, bagaimana asuransi di sana konvensional, bagaimana kita kredit di sana, bagaimana kita menabung di sana. Yuk kita sekarang kita hijrah finansial dengan mengupgrade pemahaman tentang muamalah syariah, muamalah yang berbasis syariah. Bagaimana sih, gimana sih, apa itu syariah? Mungkin kalau kita repot baca bukunya, lihat saja, buka YouTube guru kita, apakah Buya Yahya atau yang lainnya, bagaimana koperasi atau bank syariah itu, kemudian produk-produknya apa saja,
ya akadnya itu apa, kemudian apa itu syirkah, apa itu mudorobah, apa itu murabahah, riba itu apa sih gitu kan. Coba ingin tahu terus gitu. Nah, jadi pemahaman sampai itu jadi suatu yang latah. Sampai kita itu apa ya? Tidak kita ikut serta dalam berbisnis, invest atau eh, menabung kecuali ikut mengikuti syariah gitu. Tapi coba kita juga buka HP kita. Apakah banking yang ada di HP kita sudah syariah? Kita buka dompet kita. Iya, ATM yang ada di dompet kita itu apa? Syariah atau belum? Ya, ATM syariah atau belum? Atau justru malah masih konvensional? Ustadz, ya saya masih ada tanggungan hutang, iya tanggungan hutang. Tapi mulai dari sekarang coba mulai ke syariah dengan mendaftar sebagai anggota, ya menabung atau apa gitu, mulai bergerak gitu, mengupgrade, ya mengupgrade. Ustadz, itu apa sih riba itu? Riba itu adalah transaksi yang tidak diridhoi atau transaksi yang dilarang dalam syariah. Itu baik itu riba nasai, riba fadl, riba qard atau riba jahiliyah. Apa itu ribayat? Ribayat itu riba seperti jual beli emas, ya kan? Jual beli emas di saat sudah memberikan uangnya, namun barangnya belum diberi, emasnya belum diberi. Ini adalah ribayat. Apa itu riba nasai? Riba nasai adalah riba di saat kita jual beli emas, ya kita sudah mendapatkan emasnya, malah kita belum bayar uangnya atau kredit emas, itu riba. Riba fadl gimana riba fadl? Riba fadl itu tukar menukar, seperti contohnya saling tukar uang. Ya, uang 100.000 ditukar dengan uang 2 ribuan atau 5 ribuan, tapi di saat ditukar hanya jumlahnya 90.000, 80.000. Itu adalah ada lebih di situ. Atau di saat menukar antara emas jelek dan emas bagus. Emas bagusnya adalah 5 gram, emas bagusnya 5 gram, emas jeleknya dapat 10 gram. Atau beras, antara beras bagus dan beras jelek. Beras jeleknya, beras biasanya 5 kilo, beras bagusnya 2 kilo, 3 kilo. Ini adalah riba fadl. Ada lebih di situ. Ya. Dan ini macam-macam riba. Bagaimana mudoroba itu kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu memiliki modal dan yang satu lagi hanya memperkerjakannya. Ini ada akad-akad syariah di dalam bank syariah yang diridhoi dan direstui oleh syariah Islamnya, gitu, muamalah syariah. Dan kita harus mengupgrade. Dan insya Allah di dalam belajar dengan BMT ini yang sebulan sekali, insya Allah akan ada tutor atau mentor yang selalu mengajarkan kepada kita bagaimana bisnis ya secara syariah, ya, sesuai syariah gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah kita menuju hijrah finansial. Yang ketiga adalah harus adanya tutor atau mentor yang bisa ditanya, ya, membimbing dalam urusan bisnis secara syariah. Ya, makanya insya Allah di koperasi BMT ini ada beberapa guru, termasuk guru kita mulia Bu Yahya, yang bisa Anda tanya di saat kita belajar bersama beliau nanti masalah-masalah dalam ekonomi syariah, dalam masalah bisnis, apakah itu bisnis yang berbasis syariah atau malah bukan syariah. Harus adanya tutor, harus adanya mentor yang membimbing kita agar bisnis kita sesuai dalam syariah. Kemudian bagaimana sih konsep mencari dan mengelola finansial secara islami? Mencari dan mengelola finansial dalam islami, tentunya dalam Islam itu tidak melarang seorang muslim, seorang mukmin untuk memiliki harta atau mempunyai harta. Tidak melarang. Tapi Islam juga mengajarkan jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim digandrungi harta, mabuk karena harta, yaitu cinta dunia.
Ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola, menyalurkan dan mencari harta yang benar. Tentunya kita mencari harta dengan benar adalah dengan cara yang halal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik, thayyibat, yaitu halal, ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Kemudian dalam ayat lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai karena harta, karena anak-anak, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai, yang haram diambil, ya, yang halal ditinggalkan. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari harta ini yang paling terpenting adalah kita mencari yang halal. Mencari yang halal. Karena dalam masalah harta seorang itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang mencari harta dari yang halal namun dibelanjakan pada yang haram. Pertama. Yang kedua, orang yang mencari harta dari suatu yang haram dan dikeluarkan kepada yang haram. Maka dua golongan ini akan tidak selamat, akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mencarinya dari yang halal tapi membelanjakannya kepada yang haram, atau mencarinya dari yang haram dan membelanjakannya kepada yang haram. Dan yang selamat adalah golongan yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu orang yang mencari dari yang halal kemudian dibelanjakannya kepada yang halal. Ya. Ini maka di dalam Islam kita harus memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Dan itu yang menjadikan pembeda bagi kita dan orang-orang non-muslim. Kalau kita orang mukmin mencari harta, mencari dunia ini untuk apa? Untuk kebutuhan dunia kita dan sebagai wasilah kita di akhirat. Sebagai wasilah akhirat kita. Tapi orang non-muslim, orang kafir mencari harta untuk apa? Untuk memuaskan syahwatnya saja. Memuaskan urusan dunianya. Untuk mencukupi keluarganya. Untuk mencukupi pasangannya. Mencukupi hawa nafsunya semata. Yang pertama adalah kita mencari yang halal. Yang kedua adalah kita harus pahami bahwa harta yang kita miliki adalah sebagai wasilah kita untuk mendapatkan akhirat, wasilah kita menuju akhirat, sebagai jembatan kita menuju akhirat. Jadi harta ini bukan tujuan, tapi harta adalah wasilah, jembatan untuk akhirat kita. Sehingga kita paham di saat kita mencari harta untuk akhiratnya, maka pasti kita akan mencari yang halal, bukan yang haram. Dan kalau orang paham ini, dia akan mencari mana yang halal, mana yang haram. Di saat bisnisnya pom bensin. Bisnisnya pom bensin. Di saat azan Jumat berkumandang, ternyata pom bensin lancar aja. Nah, padahal jual beli di saat azan Jumat itu adalah haram, biarpun sah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'at fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil kamu di hari Jumat, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Kalau sudah mau dikumandangkan adzan Jumat, hendaknya langsung bergegas melaksanakan sholat Jumat, nggak malah lanjutin jual beli. Ini orang kalau belum hijrah finansial, maka asal untung saja, padahal jual beli di hari Jumat, di waktu Jumat itu adalah haram. Ya. Maka kita prioritaskan mencari yang halal, dan dunia itu adalah sebagai wasilah, bukan tujuan untuk akhirat kita. Wasilah untuk akhirat kita. Baik. Baik, mungkin sampai sini saja
belajar kita, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang atau kapan lagi kita di saat bertemu akan kita lanjutkan pembahasannya, yaitu bagaimana mengelola di saat kita sudah mendapatkan rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki yang diridhoi yang halal. Kemudian kita sudah tahu rezeki tersebut adalah harta tersebut adalah untuk akhirat kita. Terus bagaimana kita mengelolanya, membelanjakannya. Oke, baik, mungkin sampai situ saja yang kami sampaikan. Kami serahkan kepada Mas Egri. Tafadhol Mas Egri. Baik, Masya Allah, syukur jazilan kami aturkan kepada Ustadz Rizky yang telah menjabarkan tadi ya Ustadz ya. Masya Allah ada beberapa materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rizky yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Tadi mungkin kita bisa bedah satu persatu. Tadi di awal Ustadz Rizky menjelaskan bahwasanya arti hijrah secara bahasa dan syariat tadi sudah dijelaskan, dan apa itu hijrah finansial gitu, mengapa hijrah finansial itu penting dibahas. Nah, apa langkah-langkah tadi sudah disampaikan juga menuju hijrah finansial, dan juga konsep mencari dan mengelola finansial dalam Islam. Dan tentunya tadi yang luar biasa disampaikan oleh Ustaz Rizky adalah Nabi Muhammad itu mencintai orang yang makin tua makin baik ya Ustaz ya. Betul, makin tua makin baik. Makanya hijrah itu penting. Jadi jangan hijrah tadi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rizky, dalam Islam itu kita harus kafah, harus menyeluruh. Jadi nggak hanya hijrah, oh pakaian hijrah, ibadah yang zahir hijrah gitu ya. Tapi secara finansial pun kita harus hijrah menjadi finansial yang lebih baik lagi, yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Kita juga ada sesi tanya jawab tentunya, Ustaz ya. Ada sesi tanya jawab yang nanti akan diberikan kepada dua penanya beruntung yang nanti bertanyanya boleh mengeluarkan suara saja. Nah, untuk teknis pertanyaannya, kita akan menghitung mundur 3, 2, 1. Nanti peserta ngaji online kita pada sore hari ini, raise hand, ada pilihan angkat tangan ya. Mungkin boleh dites dulu pilihan angkat tangannya. Nah, ada yang tangan kayak gini warna kuning ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Bukan di react aja ya, tapi nanti terlihat di bagian peserta. Nah, di partisipasi nanti akan kelihatan siapa yang angkat tangan. Boleh dicoba dulu. Ada ikonnya, ada ikon angkat tangan. Warna kuning tuh, ada di ininya. Boleh dicoba dulu. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini contohnya sesuai dengan MC ya. Ada raise hand namanya. Ada raise hand. Nah, itu nanti dipencet aja atau diklik saja untuk menandakan yang angkat tangan. Oke, nah seperti itu ada yang bisa ya. Oke, baik. Kita coba turun dulu tangannya semuanya. MC juga harus turun tangan dulu nih. Nih MC mana nih? Belum turun tangan MC ini. Oke. Oke, sudah turun tangan tadi ya. Oke, baik. Boleh turun tangan dulu yang Cirebon Kota, boleh turun tangan dulu. Oke, baik. Kita mulai ya, hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Oh, belum ada yang ke tangan nih. Apa nggak belum tahu di caranya? Masya Allah. Oh, baik, ada yang sudah angkat tangan dari Bapak Muhaimin. Boleh bertanya kepada Ustadz Rizky. Dinyalakan saja suaranya. Baik, terima kasih Ustadz Moderator. Saya izin bertanya kepada Ustadz Rizky sebagai pemateri. Menurut Ustadz, apa saja langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mengelola keuangan pribadi agar lebih berkah menurut ajaran Islam, Ustadz? Baik, ini termasuk tadi yang akan kita bahas, namun karena tidak waktunya cukup ya, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Itu ada 5 hal. Di antara
awal dengan sistematika akad syariah gitu. Yang belum melaksanakan dengan akad syariah, mungkin jual beli yang halal, barang yang halal itu tentunya sudah masuk akad syariah gitu. Jual beli dengan yang halal, bukan yang haram, bukan minuman keras dan lain sebagainya. Itu termasuk mengelola ya. Kemudian termasuk mengelola juga kita mengikuti produk-produk syariah seperti apa ya, investasi syariah, asuransi syariah, kemudian kita misalkan apa ya, berhutang pun hutang dengan syariah gitu kan, mengelola dengan sistematika akad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat kita sudah menuai hasil dari harta yang sudah kita kelola, jangan lupa dengan harta kita, jangan lupa dengan zakat kita. Zakat kita. Zakat di saat kita bisnis kita jual beli, apakah jual beli mobil, motor, jual beli. Kita hitung dari awal kita mulai jualan itu, misalkan dari Januari. Kita di Januari tahun depan nanti apakah sudah nyampe nisab? Berapa nisabnya zakat jual beli itu? Nisabnya adalah seperti nisabnya emas, yaitu 84 gram. Seharga kurang lebihnya 60 juta lebih. 60 juta lebih. Maka di saat harta kita, jual beli kita memiliki untung 60 juta dari awal kita mulai jualan sampai tahun depan bulan Januari, kalau kita mulai dari bulan Januari, maka di saat sudah nyampe nisab dan sudah haul berputar setahun, maka wajib kita keluarkan 2,5% gitu. Loh Ustadz, kalau saya memiliki emas, kita karena mengelolanya dengan emas, ya silakan. Kalau emasnya adalah emas batangan, bukan emas istri kita ya. Kita nabung dengan emas, emas batangan. Ya, dan emas itu sudah berlebih mencapai 85 gram dan sudah berputar setahun. Maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengelola harta kita itu, jangan lupa kita membayar hutang gitu. Hutang yang kita kadang kita kan apa, di saat mulai bisnis kita hutang gitu kan. Alhamdulillah kalau nggak ada hutang kan gitu. Di saat kita mepet, kita punya hutang, jangan lupa kita bayar hutang kita gitu. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tidak suka dengan orang yang tidak bayar hutang. Sampai bahkan Nabi tidak ingin menyolati orang yang tidak bayar hutang gitu ya. Kemudian yang keempat juga termasuk adalah jangan di saat kita sudah mulai mengelola uang kita, ya harta kita, jangan lupa kita untuk berbagi, bersedekah gitu kan. Bersedekah karena apa yang kita keluarkan justru itu akan kekal gitu. Yang kita simpan justru itu akan sirna gitu kan. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih kekal, yang akan kita tuai di saat di akhirat gitu kan. Harta itu yang kita miliki sejatinya bisa kita bawa di akhirat. Banyak orang ngomong harta itu ngapain nyari uang, ngapain nyari harta itu nggak kita bawa ke akhirat. Kata siapa? Harta yang kita miliki, harta yang kita cari itu bisa dibawa ke akhirat, tapi yang bawa jangan kita. Yang bawa fakir miskin, yang bawa masjid, yang bawa pesantren, yang bawa yatim piatu, kita titipkan, yang bawa orang lain, jangan kita sendiri yang bawa, nggak bisa kita. Maka rugi kalau kita punya harta tapi nggak kita tabung untuk akhirat kita. Kadang kita lebih senang nabung di dunia kita, mempersiapkan urusan dunia kita. Yang terakhir adalah prioritaskan kebutuhan dari keinginan. Yang terakhir ya, prioritaskan kebutuhan dari keinginan. Kebutuhan itu apa sih? Kalau kita nggak mencukupi kebutuhan kita, maka yang akan dirugikan adalah badan kita, diri kita. Kalau kita nggak punya rumah, kita kehujanan, kepanasan, ini adalah kebutuhan kita. Kalau kita nggak punya baju, kita akan dirugikan, masuk angin kita itu, malu kita itu. Ya, dan gampang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu contohnya baju. Baju itu kalau kita butuh ya merek apa aja. Tapi kalau sudah keinginan, bajunya harus merek tertentu. Harus merek ini, harus merek itu. Motor itu kalau
buat kerja kebutuhan, motor apa saja, yang penting motor sampai kita tempat kerja. Tapi kalau sudah milih merek, harus motor ini, harus mobil itu adalah keinginan, ya. Dan kebutuhan itu murah aslinya, ya. Yang mahal itu gengsi, susah gengsi itu terpenuhinya. Kalau kebutuhan murah, makan yang sederhana, lontong sama sayur atau makan makanan biasa, nasi uduk. Tapi kalau gengsi, waduh, makanannya harus mahal, pinggir jalan, harus di kafe, gitu. Ya kalau punya uang dan dia mampu, kalau nggak mampu sampai memaksakan itu kan yang tidak sesuai dalam syariat, gitu. Namanya memaksakan diri. Baik, mungkin 5 hal yang mungkin harus kita hadirkan dalam mengelola keuangan. Setelah kita mengelola keuangan dengan secara syariat, kelola dengan sistematika akad syariah. Baik pun kita menabung atau investasi atau asuransi dengan akad syariah. Kemudian setelah itu kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita dari hutang, kemudian dari zakat. Baik, mungkin itu Mas. Masya Allah, syukur jazilan Ustadz atas jawabannya ya. Tadi sudah dikasih tips ya. Awalnya tadi nggak mau ngasih itu, tapi karena ada pertanyaan jadi ngasih juga Ustadz ya. Mana takdirnya Ustadz ya. Udah Alhamdulillah. takdirnya Masya Allah. Baik nih, karena waktu ya, Masya Allah. Nih kita juga pengen sebenarnya menampung pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman-teman ataupun sahabat BMTL Bahjah yang hadir gitu ya. Jadi karena waktu yang telah menunjukkan jam 5 lewat, mungkin untuk kajian atau ngaji online kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah, bagi yang mau bertanya nih tentang bagaimana sih keuangan syariah dan apa bedanya dengan konvensional segala macamnya, itu ada layanan konseling juga dari BMTL Bahjah. Jadi boleh bertanya di sana. Nah, jadi jangan, oh nggak ada ngaji online masih lama nih. Terus gimana nanti kita mau nyari ilmunya gimana? Bisa dengar dari ceramah dari guru kita semua Buya Yahya ataupun mungkin langsung konseling ke admin dari BMTL Bahjah. Baik, sekali lagi syukur jazilan kami aturkan kepada Ustadz Rizky yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Mungkin untuk menutup acara kita pada sore hari ini, kita tutup juga dengan closing statement dan juga doa dari Ustadz Rizky. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Baik. Inti yang kita pelajari di sore hari ini adalah bagaimana kita hijrah finansial dan apa langkah-langkah yang harus kita laksanakan, kemudian bagaimana kita mencari harta yang halal, ya, sehingga dengan hijrah finansial itu menjadikan kita selamat di dunia hingga di akhirat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di mizan. Kemudian marilah kita tutup daras atau belajar kita di sore hari dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ya Allah wahai Zat yang memuliakan hambanya, muliakan kami ya Allah dengan taat kepadamu ya Allah, muliakan kami dengan istiqomah taat kepadamu ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan menjalankan syariatmu ya Allah, termasuk dalam masalah finansial kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk senantiasa taat, melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji di saat kita mampu ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kenistaan, keburukan, keterpurukan, segala perbuatan dosa ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk hijrah ya Allah. Baik hijrah ubudiyah kami, hijrah sulukiyah kami, hijrah fikriyah kami ya Allah, hijrah intelektual kami ya Allah, khususnya ya Allah hijrah finansial kami ya Allah, hijrah harta dan keuangan kami sehingga menjadi hijrah yang kau ridhoi, menjadi Islam yang benar-benar kami mengikuti secara menyeluruh ya Allah, yang membawa keberkahan pada diri dan keluarga ya Allah. Dan ya Allah kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang masih memiliki masalah hutang, mudahkan untuk melunasi hutangnya ya Allah. Yang masih memiliki masalah keluarga, selesaikan masalah keluarganya, jadikan keluarga yang harmonis ya Allah. Dan ampuni segala dosa kami, dosa keluarga kami, guru kami, orang tua kami, pasangan kami, anak kami yang belum memiliki anak ya Allah.
kirimkan kepada dia anak yang soleh dan soleha ya Allah, jadikan anaknya adalah anak yang berbakti ya Allah. Dan ya Allah, kami di sore hari ini ya Allah mengharapkan keberkahan ya Allah, jadikan belajar kami di sore hari ini yang menjadikan kami berkah ya Allah, dan jadikan program ini adalah program yang istiqomah yang menjadikan bekal kami di saat menghadapmu ya Allah. Dan ya Allah, terakhir kami minta ya Allah, ya Allah, setelah Engkau memberikan umur panjang kepada kami, ya Allah. Setelah Engkau memberikan umur panjang kepada kami, ya Allah. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, seraya lidah dan hati kami mudah mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, syukur jazilan Ustadz atas tadi yang telah disampaikan, pemaparan materi, menjawab pertanyaan, serta diakhiri dan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini merupakan pertemuan yang nantinya akan kita lihat bersama-sama di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta ngaji online pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di ngaji online selanjutnya, tentunya bersama ustadz-ustadz yang luar biasa, akan memberikan materi-materi yang luar biasa. Dan juga berterima kasih juga tentunya kita kepada BMT Al-Bahjah yang telah membersamai kita dan telah memberikan wadah untuk kita belajar bareng. Nggak hanya tentang finansial, kita belajar hal lainnya juga mengenai agama yang tentunya akan disampaikan oleh ustadz-ustadz terbaik, Insya Allah. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Luar biasa sekali, sudah hadir dari awal sampai akhir, yang menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup ngaji online kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon doanya selalu kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, syukron juga Ya, untuk sama-sama. Mohon doanya dari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.